Nah, kita masuk ke part 2-nya ya. Part 2 mengenai masih tentang evaluasi teori manajemen. Nah, yang ini ke pendekatan sistem. Nah, jadi kalau manajemen itu memandang organisasi sebagai satu kesatuan. Nah, sistem dengan tujuan yang terdiri dari bagian-bagian yang saling berkaitan gitu. Jadi di dalam manajemen itu banyak divisi-divisi yang bekerja di sana sesuai dengan kemampuan dan tugasnya masing-masing. Nah, jadi antar divisi itu harus saling bekerja sama, saling berkaitan juga, saling berkoordinasi gitu, demi mencapai tujuan dari manajemen itu tadi gitu ya. Karena divisi A dengan divisi B nggak bisa berjalan sendirian, karena memang semuanya tuh saling membutuhkan satu sama lain gitu, makanya saling berkaitan itu tadi. Nah, ada juga pendekatan kontingensi gitu ya. Nah, disebut juga pendekatan situasional. Nah, jadi kalau ini berpandangan bahwa teknik manajemen yang paling baik yaitu yang memberikan kontribusi untuk pencapaian sasaran organisasi, mungkin bervariasi dalam situasi atau lingkungan yang berbeda. Jadi pendekatan yang digunakan dalam organisasi itu menyesuaikan dengan lingkungan, situasi lingkungan pada saat itu gitu ya. Kalau misalkan butuh pendekatan yang ekstra biar si karyawannya semakin baik kinerjanya gitu ya. Kalau misalkan lagi banyak kerjaan, nah berarti kan butuh motivasi itu yang butuh banyak pendekatan, banyak komunikasi dari atasan ke bawahan. Nah, kalau misalkan keadaannya masih santai gitu ya, masih baik-baik aja ya, mungkin dari segi komunikasinya nggak terlalu intens gitu. Jadi kalau ini lebih ke situasional aja gitu dalam melakukan pendekatannya gitu. Ada juga arus dan umpan balik sistem terbuka perusahaan. Nah, ini jadi inputnya itu adalah manusia, modal, teknologi, informasi. Nah, ditransformasi gitu ya, yaitu proses perubahan gitu ya. Nah, biasanya bakal ada pengaruh dari lingkungan eksternal gitu ya. Kalau pengaruh dari lingkungan eksternal ini kuat biasanya, terus mempengaruhi transformasi atau perubahan, biasanya akan menjadi umpan balik. Umpan balik di sini adalah lebih ke ada perbaikan dari sisi manusia, modalnya, teknologi atau informasi. Nah, kalau misalkan nggak ada pengaruh dari lingkungan eksternal, nah akan ada terjadi sebuah perubahan yang asalnya dari dari internal aja gitu, internal perusahaan, sehingga nanti akan menghasilkan sebuah output ya. Outputnya misalkan dari menghasilkan produk gitu ya. Nah, ternyata dari segi produknya kurang baik nih gitu ya. Nah, masuk ke umpan balik lagi, nanti akan ada perbaikan lagi di internal perusahaannya dalam inputnya gitu. Nah, jadi kalau ini lebih ke gimana cara mengolah internal perusahaan gitu ya, untuk merubah ke output yang dihasilkan itu maksimal gitu. Dari manusia, modal, teknologi, informasi, melakukan transformasi gitu ya, dapat pengaruh dari lingkungan eksternal. Nah, nanti outputnya seperti apa gitu. Apakah outputnya bagus atau outputnya kurang baik. Nah, biasanya nanti akan ada yang namanya umpan balik atau evaluasi gitu ya. Evaluasi ke input atau internal perusahaan gitu. Nah, materinya sampai situ ya untuk ini. Nah, nanti teman-teman kalau misalkan ada yang kurang jelas, kurang paham, silakan ditanyakan di grup gitu ya, biar teman-teman yang lain juga menyimak apa yang ditanyakan dan apa yang kurang dipahami gitu. Nanti jawabannya juga teman-teman yang lain bakal ngelihat gitu. Nah, semoga materinya bisa dipahami ya untuk semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.